Baik saudara, pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang akidah agama wahyu dan agama budaya. Agama wahyu dan agama budaya. Pada dasarnya manusia kolektif ingin mencari perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa, baik itu disadari maupun tidak. Pada saat tertentu manusia membutuhkan perlindungan dari suatu kekuatan yang tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia itu sendiri. Karena manusia sejak dilahirkan sudah mengakui bahwa ada suatu kekuatan tertinggi, yaitu alam gaib, di balik kekuatan duniawi ini. Dalam jiwa manusia ada suatu kekuatan gaib yang dapat bekerja lebih kuat pada saat aktivitas pikiran manusia yang rasional mengalami kelemahan atau titik akhir yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rasionalnya. Nah, manusia mempunyai suatu keyakinan bahwa ada kekuatan gaib yang luar biasa menjadi sebab timbulnya gejala-gejala yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Mulanya manusia primitif yang mengakui adanya kekuatan gaib di balik kekuatan manusia biasa. Mereka membuat sesajian dan upacara-upacara ritual yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari kekuatan gaib tersebut. Hal ini dapat dilihat dari upacara kematian. Mungkin pernah melihat ini upacara kematian yang dilakukan oleh penduduk misalnya Tanah Toraja di Sulawesi Tengah yang menyimpan mayat di dalam gua karena ruhnya dianggap mempunyai kekuatan gaib. Tapi manusia sekarang telah berpendidikan dan berpengalaman sehingga cara berpikirnya dipengaruhi oleh kebudayaan. Nah, manusia mengemas upacara-upacara tersebut dalam bentuk keagamaan, baik itu agama wa'di atau agama budaya maupun agama samawi atau disebut dengan agama langit. Dalam perkembangannya manusia dalam proses mengenal Zat yang Maha Kuasa Allah SWT menjadikan pengenalan itu sebagai 3 fase tingkatan. 3 fase tingkatan. Yang pertama adalah fase poliotisme, poliotisme atau poliatisme. Poliatisme, kepercayaan mereka pada banyak dewa. Biasanya dalam cerita wayang kulit ini bagi orang Jawa di sana ada kepercayaan adanya banyak-banyak dewa. Sebagai reaksi dari kepercayaan itu diwujudkanlah dalam bentuk pemujaan dan penyembahan terhadap dewa-dewa itu. Kemudian yang kedua fase hinotisme. Fase ini manusia masih memuja dan menyembah pada banyak dewa. Dewa yang banyak itu kemudian diseleksi untuk dipilih satu dewa di antaranya yang memiliki berbagai keunggulan di antara mereka, di antara dewa-dewa itu. Dewa yang terpilih karena berbagai keunggulannya itu kemudian mereka puja dan disembah dengan upacara-upacara keagamaan melebihi dari dewa-dewa yang lain. Nah, yang ketiga disebut dengan fase monoteisme. Umat manusia bersatu memuja dan menyembah kepada satu dewa saja. Tapi setiap usaha mengenal Yang Maha Esa berbeda-beda cara. Dalam ajaran Islam, ajaran monoteisme tetap berpendirian bahwa Allah adalah Allah seluruh umat manusia. Dia Maha Esa, Dia Maha Tunggal, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan,
dan tidak satupun yang serupa dengannya. Berbeda dengan agama-agama budaya. Saudara sekalian, menurut ahli antropologi, manusia dari zaman prasejarah hingga sekarang ini semuanya yakin dan percaya bahwa kekuatan gaib di balik kekuatan manusia itu ada. Ya, diyakini dapat melindungi setiap manusia. Kekuatan yang luar biasa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, ya. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, namun sayang sebagian manusia tidak beriman. Mereka mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Nah, saudara, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Akidahnya mantap dan terus dijaga. Mereka itu tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itu orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah yang maha kuasa dan maha melindungi. Allah adalah yang berhak dipuja dan disembah oleh seluruh umat manusia. Ajaran yang mengatur, ya, ajaran yang mengatur seluruh cara pemujaan dan penyembahan tersebut adalah ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran agama yang terakhir. Ajaran Islam merupakan amandemen dari semua kitab-kitab Allah yang disesuaikan. Kitab-kitab Allah yang disesuaikan untuk kemaslahatan umat manusia di akhir zaman. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, mereka itu sangat rugi. Segala ibadah dan ritual mereka tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang-orang yang mendapat murka Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Kata Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-19. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghil ghaira islam madina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Saudara sekalian, akidah itu bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan, ya, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada umat manusia. Jadi akidah itu terkandung dalam Al-Quran dan terpelihara keasliannya. Akidah Islam merupakan ajaran yang langsung dari Allah SWT. Apa yang diucapkan oleh Nabi Rasulullah SAW adalah benar-benar dari Allah. Hal ini diperkuat dengan firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu, yaitu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsu Rasulullah. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada
Rasulullah SAW, dari Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, saudara sekalian, apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah benar dari Allah SWT. Bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW sendiri. Para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai pada Nabi Muhammad SAW tidak ada perbedaan dalam mengajarkan akidah kepada manusia. Agama budaya adalah hasil pemikiran dari orang-orang dari luar Islam. Di sini dapat dibedakan antara agama Islam dengan agama dari luar Islam. Dilihat dari penamaannya terhadap nama agama itu sendiri, disandarkan kepada pendirinya, ya, kepada pendirinya. Seperti kita lihat, ya, ada agama Zoroaster misalnya, pendirinya adalah Zarathustra. Agama Buddha yang mendirikan adalah Siddhartha Gautama, disebut dengan Sang Buddha. Agama Yahudi disandarkan kepada orang-orang Yahudi. Kemudian dilihat dari beberapa contoh, banyak sekali perbedaan antara agama Islam dan agama di luar Islam. Agama Islam tidak hasil rekayasa, tapi murni agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan umum dan merata untuk seluruh umat manusia. Kemudian kekal sepanjang masa. Sebab sudah nyata kemanfaatan dan keperluannya baik dalam kehidupan perorangan maupun perkembangan masyarakat ramai. Akidah Islam yang disandarkan pada Arkanul Iman memiliki cukup luas. Pertama, akidah yang disandarkan kepada keyakinan terhadap Allah SWT dapat memancarkan berbagai perasaan yang baik, dapat dibina di atasnya semangat untuk menuju ke arah kebaikan. Kemudian akidah ini dapat pula memberikan didikan kepada hati manusia untuk senantiasa menyelidiki dan meneliti nama-nama yang salah satu nama yang benar, nama yang mulia, dan nama yang tercela. Malahan dapat menumbuhkan kemauan untuk mencari keluhuran, kemuliaan, dan ketinggian budi, yaitu akhlakul karimah atau akhlak mulia. Sebaliknya juga menyuruh seseorang supaya tidak melakukan amal perbuatan yang hina dan amal perbuatan yang tidak berharga. Nah, yang kedua, akidah yang disandarkan kepada keyakinan terhadap malaikat ini dapat mengajak hati sendiri agar mencontoh dan meniru perilaku para malaikat yang serba baik dan terpuji. Juga dapat tolong menolong dengan mereka yang hak dan yang luhur. Selain itu mengajak pula untuk memperoleh penjagaan yang sempurna, sehingga tidak satu pun yang timbul dari manusia itu melainkan yang baik-baik saja. Segala tindakannya pun tidak akan ditujukan kepada siapapun melainkan untuk maksud yang mulia. Baik saudara, yang ketiga, akidah yang disandarkan kepada keyakinan terhadap kitab Allah, yaitu suatu kepercayaan yang memberikan arah untuk menempuh jalan yang lurus, bijaksana, dan diridhoi oleh Allah SWT yang sudah digariskan agar semua manusia mentaatinya. Hanya dengan melalui jalan inilah seorang itu dapat sampai ke arah kesempurnaan yang hakiki, baik dalam segi kebendaan atau materi atau dari segi kerohanian dan akhlakul karimah.
Kemudian yang keempat, akidah yang disandarkan kepada keyakinan terhadap para rasul. Maksudnya agar setiap manusia itu mengikuti jejak langkahnya. Langkah para rasul maksudnya merias diri dengan meniru akhlak para rasul itu. Selain itu juga bersabar dan tabah hati dalam mencontoh sepak terjang para nabi, sebab sudah jelaslah bahwa tidak ada langkah para rasul itu yang mencerminkan tidak baik, tapi para rasul adalah tindakannya mencerminkan suatu teladan yang tinggi nilainya dan layak untuk ditiru. Ia merupakan kehidupan yang suci dan bersih dan dikehendaki oleh Allah SWT agar dimiliki oleh semua umat manusia. Kemudian yang kelima, akidah yang didasarkan kepada keyakinan terhadap hari kiamat, yaitu hari kiamat yang dimulai dari kematian seseorang. Disebut dengan kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu hancurnya langit bumi beserta seluruh isinya. Nah, kiamat kecil seseorang ini setiap kita akan menjumpainya. Sambil menunggu kiamat besar, manusia berada di alam barzah atau alam kubur dengan segala kebaikan dan keburukannya. Jika di dunia mereka menjalankan rukun Islam yang disebut dengan takwa dan menjalankan rukun iman yang disebut dengan mukmin dengan segala kesempurnaannya, dengan segala ikhtiarnya, maka di alam kubur mereka mendapat kemuliaan. Tapi sebaliknya, jika mereka tidak percaya, maka kesengsaraanlah yang didapat buat selama-lamanya. Masalah ini akan menjadi pembangkit yang terkuat untuk mengajak manusia berbuat kebaikan dan meninggalkan kepada keburukan. Dan yang terakhir, akidah yang disandarkan pada keyakinan terhadap takdir, yaitu kadar baik dan kadar buruk, memberikan bekal, kekuatan, dan kesanggupan kepada seseorang untuk menanggulangi segala macam rintangan, siksaan, kesengsaraan, dan kesukaran. Apa saja penghalang dan cobaan, sekalipun dahsyat dan hebatnya, semuanya itu sudah digariskan oleh Allah SWT. Allah tidak pernah membebani seseorang, melainkan sesuatu sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nah, saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang mengalami kerusakan. Kerusakan itu adalah di bidang akidah karena terjadinya penyelewengan keyakinan. Ini terjadi seperti penyembahan-penyembahan terhadap berhala dan patung nenek moyang mereka. Pemujaan tempat-tempat tertentu, yaitu pada pohon-pohon besar, batu-batu yang mereka anggap keramat. Ada lagi kuburan keramat, dewa-dewa yang sebenarnya tidak ada karena tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, penyimpangan akidah juga diawali dengan merajalelanya perjudian, minum-minuman keras, kurangnya penghormatan terhadap wanita, sehingga mereka dijadikan budak nafsu. Melalui pendangkalan ini manusia lupa terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperturutkan hawa nafsunya dan hanya berakidah atas petunjuk setan laknatullah, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi
kecuali mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, dalam meluruskan akidah, Nabi Muhammad SAW berpegang teguh kepada wahyu langsung dari Al-Quran. Allah melalui Al-Quran telah menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan akidah, tentang kepercayaan kepada Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, oleh karena itu keyakinan terhadap keesaan Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada yang kuasa dan lebih berkuasa di dunia ini selain Allah. Baik dalam alam ini, dan jagat raya ini, semuanya tunduk kepada Allah. Semua yang diciptakan Allah wajib menyembah dan mengabdi kepada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala yang ada. Tidak ada kesalahan sekecil apapun dalam menciptakannya, dalam penciptaan Allah. Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Barang siapa yang patuh dan tunduk kepadanya, niscaya ia adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang tidak mau berjalan di jalan Allah yang telah ditentukan, maka dia itu adalah manusia yang rugi. Saudara sekalian, manusia yang rugi adalah manusia yang bagaimana? Manusia yang selalu menyia-nyiakan waktunya, tidak mau beribadah kepada Allah. Dia tidak meyakini sehingga waktu yang telah disediakan oleh Allah tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ia lebih meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah untuk mempersekutukan atau memperturutkan hawa nafsu. Manusia wajib ingat bahwa nanti akan datang ajal, lalu menghadap Allah melalui proses yaitu maut, alam kubur atau alam barzah, hari kiamat, hari berbangkit, yaumil hisab, dan terakhir di sana ada surga dan neraka. Ingat, manusia hanya hidup sekali dan mati pun sekali. Oleh karena itu jangan lupa terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beruntung adalah manusia yang berakidah Islam, dapat menggunakan waktunya untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ia tahu apa yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ia percaya bahwa Allah yang menciptakan segala yang ada. Ia beriman dan bertawakal kepada Allah. Ia ingin hidup dengan iman dan mati juga dengan iman. Ia yakin bahwa apapun yang ia kerjakan harus kebaikan dan berjuang di jalan Allah. Itulah manusia yang beruntung. Saudara sekalian, ada banyak hal yang dapat menghambat kematangan akidah seseorang, ya. Ada banyak hal yang menghambat kematangan akidah seseorang. Semakin ke atas dunia semakin berantakan, bermacam-macam kepercayaan muncul. Ini mengakibatkan akidah seorang punah. Misalnya kepercayaan kepada tahyul, salah persepsi terhadap takdir, percaya kepada jimat-jimat, dan banyak lagi kepercayaan yang timbul akibat kurang mantapnya akidah pada masa sekarang ini. Saudara, tahyul merupakan perwujudan kedurjanaan yang menjatuhkan martabat manusia.
ia dapat membunuh kreativitas manusia, dan dalam tahyul terkandung suatu ilusi, yaitu membayangkan sesuatu tanpa empiris dan sangat merugikan pikiran manusia. Kehidupan dan kematian adalah ketentuan Allah SWT. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menggeser Allah terhadap makhluknya. Segala macam tahyul mengakibatkan dua sisi kerugian yang fatal bagi manusia. Ia dapat merendahkan derajat kemanusiaan dan melumpuhkan akidah manusia. Perbuatan tersebut jatuh ke dalam perbuatan syirik. Jimat, ya, jimat hampir seluruh dunia, ya. Jimat, ya, hampir seluruh dunia manusia berkeyakinan bahwa sesuatu benda mempunyai tuah dan keramat pada melindunginya, yaitu jimat. Ini hampir seluruh manusia percaya bahwa jimat itu dapat melindunginya karena memberikan kesaktian dan ketentraman. Itu menurut mereka. Keberkatan jimat tidak lebih dari lambang keraguan seseorang yang menghadapi realitas hidup tanpa adanya keyakinan terhadap diri sendiri. Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Tidak ada mediator untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan goncang, ya, bagaimanapun seorang muslim harus tetap jernih pikirannya, tidak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur syaitan yang memperbudak dirinya dengan benda-benda yang dianggap keramat oleh manusia. Nah, seorang yang terlalu memikirkan tentang kesenangan hidup merupakan suatu beban mental yang melemahkan akidah. Itu adalah sesuatu kebodohan jika mengingat dan memikirkan suatu yang tidak mungkin terjadi. Manusia harus dapat menghadapi situasi yang bersifat khayalan. Ini dapat melemahkan fungsi otak, ya. Nah, cinta yang abadi itu hanyalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab segala sesuatu yang dipercayai, dicintai, dan disayangi dapat pergi meninggalkannya. Maka berakidah hanyalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang bersifat abadi. Nah, saudara sekalian, agama Islam menekankan bahwa akidah adalah pokok dari seluruh agama yang datang dari Allah SWT. Menegaskan bahwa seorang yang beragama Islam tetapi lemah akidahnya mudah dipengaruhi oleh pindah keyakinan, ya. Mudah dipengaruhi untuk pindah keyakinan, ya. Lalu menjadi musyrik karena kemiskinan misalnya. Islam menyangkal keras keingkaran dan paham ateisme dari orang yang anti terhadap Allah SWT. Mereka sengaja tidak ingin mengenal Allah sebagai penciptanya. Saudara, Al-Quran menyangkal pendirian orang-orang musyrik yang berpaham politeisme, memuja dewa-dewa yang ternyata hanya khayalan belaka. Nggak ada dewa-dewa itu. Mereka tetap tidak percaya pada Allah SWT. Islam menentang paham orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat, kepada kitab-kitab, nabi-nabi, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir Allah SWT. Islam memanggil mereka semua supaya beriman menurut akidah Islam berdasarkan pertimbangan akal, dalil Al-Quran, dengan alasan yang kuat dan dengan bukti-bukti yang meyakinkan atau hakul yakin. Nah, saudara, konsep akidah yang bersumber dari wahyu Allah
dapat diajarkan kepada manusia. Akidah Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah akidah yang tumbuh secara alami, bukan. Akidah Islam terkandung sepenuhnya dalam Al-Quran. Oleh karena itu akidah Islam dapat dipelihara, dilestarikan, diyakini, diajarkan pada generasi muda tanpa ragu. Jika akidah sudah mulai goncang, mulai melenceng, maka kewajiban ulama dan umaro atau pemerintah untuk meluruskannya, karena ada upaya sekelompok manusia yang sengaja untuk menyesatkan manusia tetapi mereka tidak sadar. Nah, saudara sekalian, akidah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah akidah yang lurus, dapat membawa menuju jalan kebahagiaan dunia akhirat. Ajaran akidah yang berdasarkan wahyu Allah SWT mempunyai isi dan ajaran yang sama, walaupun diajarkan oleh para nabi dan rasul yang berbeda. Perbedaan ajaran para nabi dan rasul hanya terletak pada syariatnya, yaitu berupa amalan semata. Perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan situasi cara berpikir masyarakat yang hidup ketika itu. Nah, akidah pada agama budaya merupakan akidah yang dibuat dan diajarkan oleh manusia itu sendiri. Ajaran akidah agama budaya hanya berdasarkan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku pada masa itu. Sehingga akidah mereka berbeda-beda antara penganut yang satu dengan yang lain. Penyebabnya adalah buatan manusia atas dasar pertimbangan akal dan pikiran. Baik saudara, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Berakidah dan fitrah manusia. Kita bahas tentang akidah dan fitrah manusia. Berdasarkan fitrah manusia, akidah sudah ada sejak dia dilahirkan ke dunia. Mereka telah meyakini bahwa Allah adalah Robnya. Secara psikologi, manusia telah diberi fitrah untuk mengakui bahwa Allah SWT itu Maha Esa, Maha Tunggal. Fitrah manusia tidak dapat berkembang secara benar jika tidak mendapat petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau manusia tidak beragama tauhid, maka ia tidak wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu akibat pengaruh lingkungan. Jadi jelas bahwa diutusnya para rasul adalah untuk meluruskan kembali akidah Islam yang telah diselewengkan oleh umat. Padahal sebenarnya mereka telah diberi akal, pikiran yang benar, yaitu akidah Islam sejak sebelum dilahirkan, bahkan sejak manusia berada di dalam ruh. Ingatlah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka mim bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum washaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunanna an azza ghafilin. Saya ulangi, wa id akhadha rabbuka mim bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum washadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunanna an hadza ghafilin. Al-Quran surat Al-A'raf ya, ayat 172, artinya, dan ingat ketika Allah Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi
atau sulbi ini, sulbi ya, wat taroif ya. Nah, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian, sejak berada di alam ruh, secara fitrah telah berikrar bahwa Allah adalah Tuhannya dan tidak ada Tuhan bagi mereka selain Allah. Betapapun musyriknya seseorang, tetap pada asalnya ia adalah orang yang bertauhid. Kalau sekarang ia musyrik, maka semata-mata adalah penghinaan atau pengkhianatan dan pelanggaran ikrar yang telah pernah diucapkan di hadapan Allah SWT, sekaligus berarti pula penyimpangan terhadap fitrahnya sendiri. Nah, saudara, hakikat berakidah kepada Allah SWT yang diketahui manusia itu banyak. Di antaranya ada yang tidak berdalil dengan keberuntungan Allah ya, kemudian oleh sebab itu hikmah berakidah kepada Allah memberikan keterangan di sekitar yang wajib mereka imani saja untuk memperoleh keberuntungan itu. Nah, hakikat yang wajib dipercaya itu dapat dibulatkan pada pokok-pokok yang ada persamaannya di antara seluruh agama, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan kadar baik, kadar buruk semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan persoalan tersebut dengan terang dan menuntut supaya manusia mempercayainya. Berakidah yang dimaksud yaitu i'tikad dengan kebulatan hati dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta berdasarkan dalil-dalil yang kuat. I'tikad yang demikian tentu tidak dapat diperoleh dengan semudah membalikkan telapak tangan ya, melainkan dengan kesungguhan ya, hati tanpa dicampuri keraguan-raguan. Saudara, fitrah berakidah karena manusia senantiasa selalu rindu terhadap kebenaran dan keadilan. Manusia adalah dibekali fitrah beragama sejak awal kejadiannya. Adapun fitrah manusia untuk berakidah kepada Allah SWT, yakni dengan melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara, yang harus dijauhi untuk mempertebal akidah pertama adalah menghabisi paham syirik. Nah, itu yang penting. Kemudian membasmi tawasul tawasilah. Kemudian membasmi tahayul kurafat. Kemudian membasmi paham kebatilan. Kemudian yang harus dikerjakan apa? Pertama, memperdalam dan memperteguh keimanan. Kedua, mengamalkan Al-Quran hadis. Ketiga, menegakkan keadilan. Dan terakhir, berakhlakul karimah, berbuat baik seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan pada sesi yang ketiga ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dapat diambil manfaatnya. Fatabiru ya ulil absor la'alakum tattaqun.